Kita masih mendiskusikan strategi Putin untuk menjadikan Rusia pemain global dengan menggunakan Wagner. Di mana dalam episode sebelumnya kita rincikan strategi Tiongkok dalam jumlah serial yang panjang bagaimana Tiongkok menjadi pemain global. Keduanya, Rusia dan Tiongkok adalah strategi supit urang atau capit udang yang dipakai oleh Jenderal Sudirman dan juga dipakai di banyak perang oleh Gajah Mada di zaman Majapahit. Adalah strategi menggepit musuh dari dua arah dan tentunya bisa lebih capitan tersebut. Rusia dan Tiongkok kompak menjepit sekutu Barat dan Amerika atau The New Order Country, negara pengendali jalannya dunia saat ini dengan Marshallnya Amerika. Mainnya Rusia dan Tiongkok bukan menari di panggungnya sekutu Barat dan Amerika, namun mereka membuat panggung baru. Rusia di Eropa dan Afrika, sisi dunia lain oleh Tiongkok dengan pendekatan ekonomi penaklukannya. Kalau memperhatikan dunia pada saat ini persis seperti dunia di awal abad 20 di tahun 1900-an, di mana di banyak negara jajahan Eropa terjadi gerakan-gerakan perlawanan kecil-kecil yang membuat Eropa daratan, negara penjajah tersebut tidak stabil negaranya, dan di antara negara Eropa di wilayah jajahannya saling bersinggungan dengan sesama negara Eropa. Eropa tegang saat itu dan puncaknya terjadi Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Mulanya adalah keributan-keributan di negara jajahan mereka masing-masing. Demikian juga sekarang, Eropa masih menjajah di Afrika. Maka Rusia pakai strategi baru, PMC Wagner Group, VOC gaya baru, lebih halus mainnya, lebih no string attached atau tidak mengikat. Gua bantu lu bebas, gua dagang habis itu ya sama lu. Demikian bahasa Wagner membantu para negara-negara Afrika untuk lepas dari negara penjajahnya. Di Mali, ketika Prancis kalah, kekosongan kekuasaan diisi oleh Wagner. Ada 5.000 tentara Wagner di sana. Namun Wagner juga menyiapkan international lawyer yang akan membuat pengaruh di PBB, porsi Mali tentunya. Juga Wagner mengirim para geologis tambang, menyiapkan radar dan membangun kekuatan militer udara dan darat. Kemudian juga Wagner mengelola Malian Gold atau Freeportnya Mali dengan transaksi via Dubai. Di tahun 2022 Wagner dan Ibrahim Traoré mengkudeta pemimpin pro-Prancis dan mengusir semua diplomat Prancis dan media Prancis keluar dari Burkina Faso. Di Chad, wilayah tengah Sahel, Wagner dan pemberontak Chad VACT dipimpin Muhammad Mahdi Ali akan membuat wilayah ini menjadi sentral dari Confederation African State saat ini yang dibangun berpusat di Chad. Di wilayah Chad dan negara sebelahnya, Sudan, Wagner menyelundupkan non-tax gold. Kalau pakai negara, maka dunia barat mengendalikan peredaran emas dan memonitornya. Namun dengan Wagner yang dianggap ilegal, maka menyelundupkan barang-barang, terutama emas, tidak bisa dimonitor barat. Baik, sahabat, kita break sebentar. Ada sebuah cerita dari pengalaman pribadi saya. Di tahun 2017 ketika membangun sebuah usaha, maka saya dan kakak saya akan meletakkan emas sebagai underlying atau jaminan. Oleh karena itu, kita harus mendepositokan emas kita di bank. Ditunjuklah salah satu bank plat merah. Setibanya di customer service, karena jumlahnya lumayan, yang jadi masalah dari pihak kami adalah emas tersebut tidak ada sertifikatnya. Hanya gelondongan bullion, tapi ada kuantiti berat dan sertifikat untuk kontennya 99.9. Mereka bertanya, ini produksi mana? Serial tambangnya kapan dan di mana? Kita pikir mereka akan bertanya kadarnya saja, 99% kah, 96% kah, yang kita sudah siapkan. Ternyata ada formulir yang kami harus isi, panjang dan banyak. Yang ditanya tidak ada hubungannya dengan berat dan kadar. Karena kami tidak bisa menjelaskan di mana tambangnya, kapan produksinya, apa izin-izin usahanya, maka emas kami ditolak. Kami pun bertanya apa alasannya, dijawab, yaitu harus dilakukan prosedur pengecekan karena akan dilaporkan ke lembaga resmi dunia, ke BI, dan panjang ceritanya. Ya, jadi kami mundur saja deh. Lalu kami jual aja di pasar barang itu. Nggak banyak kok, dijadiin gelang cincin di pasar tradisional, dilebur itu aja. Di sini kita tahu, kita dapat simpulkan bahwa sekutu Barat dan Amerika mengendalikan peredaran emas dunia. Mereka harus memastikan, harus tahu asal muasal dan jumlah sehingga mereka bisa mengendalikan harga emas dunia. Kehadiran barang di luar sistem mereka akan dibantai. Itu adalah bagian dari money laundering yang jika diketahui terjadi di sebuah negara, maka negara tersebut akan tidak dapat pinjaman IMF dan World Bank. Makanya banyak pejabat yang takut melakukan kegiatan ilegal termasuk money laundering, pencucian uang tambang liar sejenis ini karena takut nggak dapat pinjaman dolar IMF dan World Bank. Ampun deh, kacrut banget dah. Karena itu Rusia membangun Wagner yang ilegal. Jadi negaranya bersih dari yang kotor-kotor. Yang kotor bukan negara tapi Wagner. Jadi emas Sudan, emasnya Chad
dan negara Afrika Tengah di bawah kendali pemimpin Afrika Tengah Faustin Archange yang naik dibantu Wagner di tahun 2021 saat ini semua secure di tangan Wagner transaksinya dan tambangnya. Ada yang menarik, baru-baru ini Perancis setelah kerusuhan akan melakukan serangan balasan ke Niger terhadap Wagner. Perancis tidak bisa kehilangan pengaruh di Niger karena 3 dari 4 lampu di Perancis dinyalakan oleh uranium berasal dari Niger, negara perbatasan dengan Libya dan Mali itu. Perancis akan berjuang habis-habisan demi lampu di Perancis selalu nyala. Perancis merencanakan sebuah serangan dan kali ini dibantu Jerman dan Amerika. Perang baru akan terjadi di wilayah Sahel Tengah. Uranium adalah targetnya. Untuk semua itu, jadi nyambung ceritanya dengan Wagner di Ukraina. Tentunya Wagner harus ditarik dari perang di Ukraina, istirahat sebentar di Belarusia, dan balik lagi ke Afrika pastinya. Drama di media, namun langkah strategis pemain global harus begitu. Agaknya ke depan Indonesia harus meniru langkah-langkah kontemporer ala Putin ini. Bermain di permukaan, bermain di shadow di banyak wilayah dunia. Selain emas, minyak, dan gas bumi adalah benda yang paling liquid, paling menguntungkan, paling gampang dijual, dan paling banyak yang membutuhkan. Keluar dari Sahel, kita ke tenggaranya Afrika, Mozambik. Adanya pemberontakan di Mozambik di tahun 2019, sebuah deal dibuat oleh Mozambik. Jika pemberontakan itu berhasil diselesaikan, akan diberikan konsesi minyak bumi dan gas selama 25 tahun. Wagner sikat pemberontak itu hanya dalam 1 tahun. Dan sejak 2022, minyak dan gas bumi Mozambik sebagian besar dipegang Wagner. Namun di awal 2023 Amerika masuk membantu rebel pemberontak hingga pemimpin Wagner di Mozambik tertangkap. Pasukan Wagner diasasin dan Wagner keluar dari Mozambik setelahnya. Di sini kita mendapatkan catatan baru. Amerika mulai gerah dengan Wagner di Afrika dan mulai menunjukkan jati dirinya sebagai polisi dunia, sebagai world marshal. Amerika dan sekutunya Eropa mulai sadar. Afrika yang kaya hidrokarbon mineral dan rare earth mineral bisa lepas dari tangan mereka gara-gara Wagner. Afrika bisa jadi the next battleground untuk itu. Dengan strategi soft power Rusia dengan propaganda dan informational warfare yang dilakukan Rusia ke seluruh benua Afrika selama 5 tahun kemarin mulai membuahkan hasil. Negara Nigeria misalnya yang menyuplai 14% minyak bumi dan gas ke Eropa akan membuat dirinya mengendalikan gas ke Eropa seluruhnya. Nigeria membangun pangkalan LNG terminal di Pony Island yang baru terisi 50%, di mana Nigeria ke depan akan jadi hub gas Afrika. Nigeria berkongsi dagang dengan Maroko dan Algeria akan jadi pemain gas utama Afrika ke Eropa. Ketiga negara itu akan membangun jaringan pipa melingkari 12 negara Afrika dengan panjang pipa 5.600 km sebelum gas ini dikirim ke Eropa. Di sini membuktikan lagi bahwa Afrika akan menjadi pengendali energi suplai ke Eropa dan tidak mau lagi hubungannya dengan Eropa adalah terjajah. Mereka bebas, merdeka, berdaulat. Proyek gas itu adalah Geoeconomic Project, sebuah proyek strategis dibangun di Afrika Barat. Langkah yang harus Indonesia tiru tentunya. Untuk proyek gas tersebut, Afrika tidak bisa meninggalkan Wagner karena Wagner diperlukan untuk mengamankan wilayah 12 negara yang dilewati yang banyak rebelnya yang ditunggangi Perancis dan Amerika. Berita lain lagi adalah dari sekutu Rusia, Tiongkok. Dalam 5 tahun terakhir, perdagangan negara-negara Sahel, khususnya negara French-speaking country atau negara-negara yang berbahasa Perancis di Sahel, menguasai 80% transaksi perdagangannya adalah Tiongkok. Dulu Perancis, sekarang Perancis hanya 5%, sisanya negara sekutu Barat, Inggris, dan Amerika. Dulu, 5 tahun yang lalu, 80% perdagangannya adalah Perancis, Amerika, Eropa. Sekali lagi, sekarang Tiongkok menguasai soft power trading ekspor impor di Afrika. Perkembangan Tiongkok di Afrika tidak bisa mengandalkan tentara resmi Tiongkok yang station berpangkalan di Djibouti di semenanjung Laut Merah yang memang fokus utamanya adalah menjaga kapal niaga yang melewati terusan Suez Laut Mediterania. Di daratan Afrika lainnya, Tiongkok perlu Wagner. Inilah pembicaraan berulang kali antara Xi Jinping dan Putin setelah Euro-Asia Aliansi, sekarang Asia-Afrika Aliansi. Semangat Asia-Afrika dimiliki dan didesain oleh Bung Karno, tapi yang jalanin Tiongkok, yang di sini masih sibuk urusan penguasaan lokal-lokal saja. Rusia, Tiongkok aliansi di Afrika membuat Wagner punya peran unik. Yang ini semakin membuat Amerika, polisi dunia, jadi mulai naik darah. Temperatur emosi mereka naik. Perang di Ukraina belum selesai. Anggaran dalam negeri membangun Amerika berkurang.
Afrika mulai melepas diri dari sekutu barat dan Amerika. Lalu Tiongkok bersiap di Laut Utara Natuna. Catatan ya sahabat, Newman gak akan pernah mau menyebut kata Laut Cina Selatan, tapi Laut Utara Natuna atau Laut Natuna Utara. Dan Tiongkok ke Kuba. Iya, Kuba. Tiongkok di Kuba itu melanggar doktrin Monroe-nya Amerika yang dijalani Amerika sejak tahun 1823, bahwa di mana Amerika harus menguasai Western Hemisphere-nya dunia. Eng ing eng, perang nih. Indonesia gimana? Sudah siap?